menjadikan di antara kalian laki-laki pasangan-pasangan daripada diri kalian itu sendiri. Ya, ini berarti pasangan yang dijadikan oleh Allah yang akan menjadi keluarga nantinya termasuk daripada tanda kebesaran Allah yang sama dengan memiliki peranan di dalam kehidupan alam semesta. Ya. Ada kaitannya kehidupan alam ini menjadi baik berawal daripada rumah tangga yang baik. Ya. So itu nanti Allah katakan litaskunu ilaiha, agar kamu mendapatkan ketenangan. Ini panjang kalau dikupas satu-satu ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi ini mundur ini. Kuncinya adalah kalau kamu bisa menjadikan mawaddah dan rahmah sebagai alat supaya kamu bisa taskunu ilaiha, dan kalau kamu litaskunu ilaiha itu bagian daripada wa min ayatihi, kira-kira seperti itu, daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita masuk ke situ terlanjur lama, kita masuk ke materi-materi yang berkaitan dengan langsung saja di dalam etika. Ya. Bahwa tidak akan terjadi as-sakinah, ketenangan itu, ya, tidak akan terjadi as-sakinah, ketenangan itu, yang mana dampak ketenangan ini sangat besar sekali jamaah dalam kehidupannya. Ya. Sakinah itu satu-satunya alat yang bisa menghancurkan kekuatan terbesar yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi. Apa kekuatan terbesar yang paling besar diciptakan oleh Tuhan di muka bumi? Al-khauf. Rasa takut, al-waham, kegelisahan. Paling besar tentara Allah di muka bumi Allah ciptakan adalah rasa takut. Dan manusia itu bergerak dengan rasa takut. Apa yang buat kita bergerak sekarang? Yang buat kita kerja apa? Buat kita ibadah apa? Buat kita bergerak hidup setiap hari. Dinamo kita itu apa, Pak? Takut. Ini manusia semua. Kalau kita tidak takut, tembok kita jamaah. Kalau ada orang bilang saya tidak takut, Anda pasti diam, tidak pernah bergerak, tidak akan beraktivitas. Kita bergerak itu dibangun dengan rasa tabiatul insan adalah al-khauf. Ya, apa yang paling kuat di muka bumi ini? Sebutkan. Paling kuat adalah rasa takut. Manusia paling hebat, manusia akan dikalahkan dengan rasa takut. Agama ini datang untuk merubah rasa takut kepada tuma'ninah, ketenangan. Sebab itu nanti orang-orang soleh itu dinamonya dia bukan rasa takut lagi, tetapi tuma'ninah. Mereka tetap bergerak, tetapi geraknya dibangun dengan sakinah, dengan tuma'ninah. Dan gerak yang dibangun dengan tuma'ninah, orang-orang tersebut akan menjadi nur, ya, akan menjadi cahaya dimanapun dia berada. Tapi itu bukan materi kita jamaah. Itu goyahnya, puncaknya. Ya, saya nggak mau bahas puncaknya dulu karena panjang waktu. Yang ingin saya jelaskan jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa akan bisa mendapatkan ketenangan itu salah satu instrumen penting Allah jadikan pasangan di dalam berumah tangga. Adanya keluarga. Tetapi pasangan itu akan mendatangkan ketenangan kepada kita bila mana kita berkomunikasi dengan dia sesuai dengan cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada dua instrumen di sini jemaah. Ada yang disebut mawaddah, ada yang disebut dengan rahmah. Apa arti mawaddah dan rahmah? Secara etimologis, kata rahmah dan kata mawaddah ini ada kemiripan arti yang artinya adalah cinta. Artinya cinta. Sama kalau secara bahasa. Mahabbah, mawaddah, rahmah ada kemiripan arti. Ya. Sebagaimana pernah mungkin saya sampaikan di sini, saya lupa saya sampaikan atau tidak. Ini bahasa Arab punya keunikan jamaah. Ada keunikan bahasa Arab. Bila mana ada lafaz yang memiliki arti yang bersamaan, mirip dia. Kalau dia dijumpakan di dalam satu redaksi, maka dia berpisah artinya. Tapi kalau dia dipisah, maka dia berjumpa artinya. Iza iftarakat ijtama'at wa iza ijtama'at iftarakat. Ya, dua kata yang memiliki arti yang berbeda, kalau dia ketemu di satu redaksi, itu iftarakat, dia cerai maknanya. Tapi kalau misalnya dia bercerai, redaksinya dia di sendiri, ijtama'at, dia berjumpa. Misalnya saya katakan gini, al-faqir di dalam satu redaksi. Ma makna al-faqir? Al-faqir wal miskin, sama. Kalau saya bilang fakir, fakir ya miskin, miskin ya fakir. Kalau saya bilang miskin, artinya miskin apa? Fakir. Kalau saya bilang fakir, miskin, sama. Sendiri dia berjumpa dia artinya. Jelas tidak nih kira-kira? Habibullah,
wa khalilullah. Kalau saya bilang habib, apa artinya? Taib. Khalil sama. Khalil artinya habib. Habib artinya khalil. Tapi kalau habib sama khalil saya satukan, itu artinya jadi cerai itu. Artinya jadi beda. Fakir sama miskin kalau kita satukan artinya jadi beda. Maka nanti dalam masalah zakat, ya kan? Di dalam asnaf daripada golongan-golongan penerima zakat, ketika ayat Quran berbicara tentang penerima zakat, fakir dan miskin ketemu dalam satu redaksi, itu fakir artinya jadi lain, miskin artinya jadi lain. Itu teorinya ya. Iza jitama'at iftarakat. Kalau dia jumpa, dia cerai. Ajib. Kalau dia pisah, dia malahan berjumpa. Ketika dibilang habib artinya khalil. Kalau dibilang khalil artinya habib. Tapi dalam redaksi ketika sahabat mengatakan innallaha ittakhadha Ibrahim khalil, Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Nabi Muhammad katakan, "Na'am wa huwa kadzalik." Ibrahim itu khalil. Tetapi kata Rasul, "Alla wa inni habibullah." Tetapi aku adalah habibullah. Artinya sama atau enggak? Udah beda artinya, Pak, sini. Kenapa? Ketika satu redaksi yang sama berjumpa ya di dalam redaksinya, maka dia bercerai. Wa kadza mawaddah dengan rahmah itu artinya sama, Pak. Cinta secara bahasa. Etimologis hampir mirip. Tetapi gara-gara mawaddah sama rahmah berjumpa di dalam satu redaksi, maka bercerai dia artinya di sini. Mawaddah memiliki arti yang independen, rahmah memiliki arti yang independen. Ya. Maka yang dimaksud dengan mawaddah, kalau kita mengunjukkan kaidah-kaidah kebahasaan, linguistik dan kaidah-kaidah keilmuan ya daripada usul tafsir dan semisalnya, itu mawaddah artinya di dalam ayat ini sebagai instrumen untuk kita bisa mendapatkan sakinah adalah cinta yang ittirariyah atau cinta yang tidak diusahakan. Cinta yang dibangun dengan rasa suka, kasmaran. Dipenuhi dengan syahwat, dipenuhi dengan kesukaan. Itu disebut dengan mawaddah. Tidak pakai usaha. Bagaimana ketika kita dulu jatuh cinta pertama kali dengan pasangan kita? Melihatnya membuat kita jatuh cinta. Kalau ditanya apa alasan Anda menyukai dia, saya tidak tahu alasannya apa. Pokoknya saya suka saja sama dia. Itu namanya mawaddah, Pak. Tahu ya? Ittirari. Ittirari itu apa? Terpaksa, tidak dibuat-buat, tidak ada usaha kita. Jadi perbuatan ini ada dua ya, ada af'al ittirari, ada af'al ikhtiyari. Ikhtiyari itu yang kita bisa usahakan. Ya. Makanya kalau ada orang berbangga, Pak, ada orang berbangga dengan rumah tangganya yang harmonis, yang indah, yang masya Allah, dengan alasan apa? Saya mencintai dia, dia mencintai saya, menggebu-gebu, ya, dengan artian mawaddah, itu nggak layak diapresiasi kebanggaan itu. Apa usaha Anda? Sama seperti orang berbangga bahwa dirinya bisa lapar. Lapar, apakah bisa kita sekarang, saya mau lapar, terus lapar tiba-tiba? Bisa ngantuk. Saya mau ngantuk sekarang. Saya katakan saya mau ngantuk, terus tiba-tiba ngantuk. Bisa? Kenapa? Tidak bisa dibuat-buat. Itu attirah, datangnya begitu gitu saja. Tapi Anda boleh berbangga kalau Anda mengatakan saya bisa memilih makanan ini pilihan saya, ini makanan yang saya beli, ini makanan yang saya usahakan. Itu ikhtiar. Jelas tidak nih kira-kira? Makanya orang lagi puasa lapar hukumnya apa, Pak? Dosa? Lagi puasa lapar hukumnya apa? Dosa enggak? Lagi puasa lapar hukumnya apa? Tidak ada hukumnya. Ya? Ada hukumnya lapar lagi puasa? Nggak ada. Tetapi kalau makan itu aksi namanya, ikhtiari, itu baru jatuh hukum. Apa hukumnya jatuh cinta sama istri orang? Ada hukumnya? Nggak sengaja kelihatan terus lewat tiba-tiba suka, ada hukumnya nggak? Nggak ada. Tapi kalau kita ambil itu hukumnya ada nggak? Oke, jadi saya mau bedakan itu arti mawaddah. Ingat ya, arti mawaddah apa? Gampangnya adalah perasaan cinta yang dibangun dengan kesukaan, kasmaran, menggebu-gebu, gairah dan yang semisalnya yang tidak diusaha. Biasanya awal-awal pernikahan ya, awal pernikahan atau pada saat berkenalan sebelum menikah dan yang semisal itu dipenuhi oleh mawaddah. Islam tidak membatasi makna cinta dengan mawaddah, jemaah. Tidak dibatasi makna cinta dengan Islam sangat memahami pemahaman cinta ini lebih luas daripada itu. Ya, maka nanti ada instrumen kedua yang disebut dengan rahmah. Apa yang dimaksud dengan rahmah? Cinta yang tidak dibangun dengan kasmaran, yang tidak dibangun dengan ya gairah, dengan syahwat, dengan kesukaan yang tadi itu.
Ya. Tetapi rahmah adalah cinta yang dibangun dengan pengertian, dengan pemahaman dan kasih sayang, dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ikhtiari ini, perbuatan yang diusahakan kalau ini. Ini arti daripada rahmah. Jelas atau tidak nih kira-kira? Sangat penting rahmah biasanya di pernikahan di pertengahan sampai ke belakang, itu rahmah yang paling dominan. Ya. Apa yang dimaksud dengan rahmah? Karena kalau kita stagnan di mawaddah, nanti mawaddah biasanya terkikis. Ketika mawaddah terkikis, tidak ada rahmah di dalam rumah tangga, maka tidak akan sampai kita kepada derajat litaskunu, kesakinah, tidak bakal dapat kita. Tidak akan dapat. Nah, apa yang dimaksud dengan rahmah? Ya, yang dimaksud dengan rahmah, ya, adalah ketika kita siap menerima azab yang datang dari pasangan kita. Azab ini artinya hal buruk, hal pahit, hal yang tidak enak, yang tidak kita sukai. Ini disebut dengan azab dan dominan datang dari wanita biasanya. Jelas tidak ini kira-kira? Sebab itu yang diperintahkan oleh Allah kepada laki-laki, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka, wahai laki-laki, mereka perempuan maksudnya, pergaulilah mereka, wahai laki-laki, kepada wanita, pergaulilah wanita itu dengan cara yang terbaik, dengan cara ma'ruf. Ini yang dikasih notis laki-laki, bukan perempuan ya. Kenapa? Karena dari jauh-jauh hari Allah sudah kasih tahu bahwa nanti ketika di dalam kehidupanmu, perempuanmu akan banyak mendatangkan yang namanya azab. Akan banyak mendatangkan yang namanya azab. Apa azab? Hal pahit, hal syai' makruh, yang enggak enak, enggak disukai, enggak bisa kita terima kadang-kadang. Namanya azab. Kenapa kok perempuan ini memang dibawa azab banyak? Kenapa laki-laki disuruh siap menerima azab para wanita? Ini mudah-mudahan kajian ini enggak kepotong ya. Sebab ini saya mau bacakan sebuah hadis dan menjelaskan maknanya. Kalau kepotong nanti salah paham. Justru kalau nggak kepotong, ini insya Allah senang perempuan dengernya. Ya. Jadi begini Pak, perhatikan. Ini mayoritas sudah nikah semua ya. Alhamdulillah. Perhatikan Pak, perhatikan. Jadi gini, ya, kata-kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata-kata pergaulilah mereka dengan terbaik, dengan cara yang paling bagus, karena memang wanita itu akan mendatangkan banyak keburukan yang disebabkan karena wanita itu lemah dan kurang di dalam akal dan agamanya. Oke, ini saya katakan kalau dipotong ini kacau, nanti perempuan salah paham sama saya. Ya, jadi nanti kita jelaskan. Jadi perempuan itu memang dia naqis aqlin wa din, dia lemah, kurang di dalam akal dan agamanya, Bapak. Kurang, lemah dalam akal. Ini sebagaimana Rasulullah SAW katakan. Ma ra'aitu, kata Rasulullah, tidak pernah aku lihat ya naqisati aqli wa din, yang kurang lemah ya, yang lemah agama, naqisatu aqlin wa dinin, yang kurang agama dan akalnya ya. Rasulullah katakan azhab lilubbil hazimi min ihdakun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang mana bisa memporak-porandakan ya kekuatan yang begitu kokoh, kekuatan yang begitu tegak, kekuatan yang begitu kuat pada diri seorang laki-laki melebihi kalian wahai para wanita. Jadi Rasulullah itu terkajub sama Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada yang aku dapatkan hal yang bisa memporak-porandakan begitu angkuh dan kuatnya laki-laki, malahan yang bisa menghancurkan dan memporak-porandakan itu malahan kalian yang lemah di dalam akal dan agamanya. Jelas. Bahkan laki-laki yang sama-sama kuat, Pak, kalau diadu itu tidak bisa memporak-porandakan, akan beradu dia. Tapi perempuan yang dikatakan lemah di dalam akal, bisa dalam waktu sekejap akal yang begitu kuat dan kokoh diporak-porandakan itu oleh perempuan. So, Rasulullah sedang terkajub-kajub kepada wanita. Jelas tidak nih kira-kira? Taib. Kan faktanya begitu Pak ya. Coba laki-laki, prinsip sama prinsip, keras sama keras, kita tabrakkan dia berdua. Tidak akan ketemu. Ya, tapi kalau sama perempuan yang katanya lemah akalnya, kata Rasulullah, lemah agamanya, itu sangat mudah mencairkan laki-laki yang begitu angkuh.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik. Lanjutin, sebentar. Saya melanjutkan. Ini belum selesai, Pak. Belum selesai. Ya, ini saya takut tidak sempat waktu. Ya Allah, mudah-mudahan kasih waktu Allah. Coba perhatikan baik-baik. Jadi Rasulullah sendiri yang mengisbat ya, menetapkan bahwa perempuan itu kurang dan lemah dalam akal dan agama. Ya. Ya. Lalu perempuan-perempuan itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kok kami bilang lemah agamanya, kok kami bilang lemah akalnya? Maksudnya apa ya Rasulullah? Nah, Rasulullah bilang, bukankah kalian di dalam kesaksian kalian tidak dipertimbangkan? Tidak berarti kesaksian kalian, kata Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Lah itu tanda lemah akal kalian, kan begitu. Lalu ditanya, kalau begitu apa lemah agama kami? Bukankah kalian ketika datang bulan tidak wajib sholat, laki-laki wajib sholat, tidak wajib puasa, laki-laki wajib puasa, kalian tidak wajib mencari nafkah, bahkan untuk diri kalian sendiri kalian tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Ketika laki-laki wajib keluar mencari nafkah untuk kalian dan anak-anak kalian. Ketika laki-laki wajib pergi sholat Jumat keluar rumah, kalian tidak wajib pergi sholat Jumat keluar rumah. Ketika dan banyak lagi ibadat-ibadat yang itulah lemah daripada agama kalian. Jelas tidak nih kira-kira? Maka ini menunjukkan perempuan itu kurang di dalam akal dan kurang di dalam agama. Apa maksud daripada perempuan kurang dan lemah dalam akal dan agama? Kenapa perempuan kesaksiannya ditolak? Apa alasan Bapak-bapak? Kesaksian perempuan itu ditolak kenapa? Ada yang tahu? Jadi perempuan itu sama laki-laki diciptakan dari bahan dasar yang sangat jauh berbeda. Ya, perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahan dasar kasih sayang, kelembutan, ya, rasa maaf yang tinggi, lemah lembut. Sehingga perempuan itu sangat lemah, sangat mudah memaafkan, sangat memiliki kasih sayang yang begitu tinggi. Itu perempuan. Berbeda dengan laki-laki yang diciptakan dengan keberanian, syaja'ah, diciptakan dengan ketegasan, diciptakan dengan keangkuhan, ya, sehingga laki-laki itu sangat kokoh, tegas, berani, ya, dan tidak seperti perempuan yang memiliki kasih sayang dan rasa maaf yang tinggi. Jelas tidak nih kira-kira? Taib. Kesaksian di dalam pengadilan itu dibutuhkan ketegasan untuk mendapatkan hasil hukum yang tepat. Yang mana perempuan itu bukan proyeksinya untuk berada di dalam persaksian itu. Karena kalau dia menjadi saksi dengan bahan dasar yang lemah tadi itu, dia akan mudah terintervensi oleh rasa maafnya sendiri, mudah terintervensi oleh rasa kasihannya sendiri, sehingga dia nanti akan memberikan jawaban yang tidak jujur yang berdampak kepada keputusan hukum yang tidak tepat. Paham atau enggak nih kira-kira? Berbeda dengan laki-laki yang berani, yang tegas, yang siap jujur dan semisalnya, maka dia tidak akan terintervensi, akan jujur dan berdampak kepada keputusan hukum yang tepat. Berarti perempuan ditolak di dalam kesaksian bukan penghinaan kepada perempuan, karena memang itu bukan proyeksinya perempuan. Jelas tidak nih kira-kira? Karena kalau perempuan di situ dia terintervensi dengan rasa takut dia melihat orang, atau rasa kasihan dia memaafkan, sehingga tidak ada kejujuran dan semisalnya, membuat hasil keputusan hukum yang tidak tepat. Jelas? Baik. Maka apa proyeksi perempuan dengan sifat-sifat kurang itu jamaah? Ya, merujuk kepada pemahaman hadis yang tadi, perempuan itu diciptakan dengan lemah kasih sayang, maaf dan yang semisalnya, karena memang dia diproyeksikan oleh Allah untuk menjadi pendidik terbaik terhadap anak-anaknya dan menjadi selimut terhangat kepada suaminya yang ada di luar rumah. Paham atau enggak ini kira-kira? Itu proyeksinya perempuan, Bapak-bapak. Yang mana kalau perempuan itu diciptakan dengan kesamaan yang ada pada laki-laki, tidak akan indah rumah tangga itu. Tidak ada manja, tidak ada lembut, tidak ada malu, tidak ada lemes, tidak ada, ya. Akan indah perempuan itu dengan kasih sayang yang tinggi dan rasa maaf yang tinggi, sehingga anak-anak kita itu di rumah aman, tidak benjol-benjol kepalanya. Coba kalau bapak-bapak yang jadi ibu-ibu itu, dia coret temboknya, dia bongkar baju di lemari, dia ini. Tapi adakah ibu yang pernah marah kepada anaknya kecuali pasti langsung dimaafkan saat itu juga? Itu bahan dasar perempuan.
Dan bapak-bapak akan menikmati perempuan dengan sifat yang lemah lembut itu. Rasa manja, bahasa yang lembut, bahasa yang indah. Bayangkan kalau pasangan-pasangannya semuanya adalah seperti sifat laki-laki. Yang saya sudah katakan. Naik di atas genteng tiba-tiba benerin listrik. Oh, tiba-tiba lagi di luar rumah, lagi benerin pagar. Ya kan? Anaknya bilang, "Papa, anterin aku ini, papa, ini mati listrik rusak, kita baru mau naik," kata mamahnya. "Sudah, saya saja yang menyelesaikan." Kira-kira enak atau enggak nih Pak kira? Laki-laki sejati tidak akan ada yang mau seperti itu punya pasangan, begitu. Tapi kalau perempuan yang, "Papa, tolong ini bocor, saya tidak bisa." Indah atau enggak ini kira-kira? Masya Allah. Jadi perempuan itu memang feminim, laki-laki itu maskulin, diciptakan seperti itu. Itu bahan dasar. Kalau ditanya kenapa perempuan kurang di dalam agama dan akalnya, karena dia diproyeksikan untuk di dalam rumah, bukan untuk di luar rumah. Makanya dia tidak ibadah-ibadah yang di luar, Pak. Kita sebagai laki-laki diciptakan untuk kehidupan yang ada di luar rumah, karena kita akan ketemu sama manusia angkuh, orang-orang keras, ya kan, cuaca yang panas, udara yang tidak stabil, manusia-manusia yang dengan berbagai macam sifat. Maka kita diciptakan dengan karakter sempurna di dalam akal dan agama. Sehingga perempuan itu kesempurnaannya karena dia kurang di dalam akal dan agamanya. Jadi ini feminisme perspektif Islam ya. Jadi kalau mau membahas feminisme, Islam itu yang paling mengerti tentang bagaimana perempuan sebenarnya. Ya. Jadi kalau dibilang kenapa perempuan kurang di dalam akal dan agamanya, tidak semua yang kurang itu adalah kekurangan. Terkadang kurang itu bagian daripada kesempurnaan. Kalau kita jadi laki-laki yang maskulin ya. Tapi kalau kita tidak maskulin, ya kita juga sama ikhwan. Melambai. Jadi kembali kepada masalah, kenapa Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah dia dengan cara yang terbaik, karena dia akan selalu mendatangkan adza. Apa adza? Hal yang enggak enak. Apa sebabnya? Karena perempuan itu akal dan agamanya lemah. Akal yang dimaksud di sini bukan keterbelakangan intelektual jamaah, tetapi mental dan cara bersikap. Itu yang saya maksud. Jadi bukan akal keterbelakangan, banyak sekali perempuan bisa menjadi peraih Nobel kalau misalnya dia orang yang belajar gitu ya. Maksudnya apa? Mental dan sikap. Jadi perempuan itu di dalam mental dan sikapnya dia akan kurang, tidak sama seperti laki-laki. Dengan dasar itu, karena kesempurnaannya untuk menjadi kasih sayang dan rasa maaf yang tinggi, maka terkorbankanlah mental dan sikap dia, sehingga akan banyak kekurangan datang dari dia dari sebab itu. Hal yang menurut kita sepele, sama dia nggak sepele itu, ya, makruh, yang nggak enak, adza, pulang lama dibukain pintu, kita lagi pengen bercanda, tiba-tiba dia pasang muka nggak enak, ada bahasa yang dia nggak suka, yang kita nggak suka dia keluarkan. Menurut kita ini sepele sekali, gitu. Jam 10 kita pulang, nggak dibukain, setengah jam baru dibuka. Ini namanya adza. Perempuan maaf Pak gini-gini. Menurut kita sepele, kan dia tahu kita pulang jam 10, kenapa enggak pasang alarm gitu loh. Paham atau enggak? Ini menurut laki-laki. Kok diulang-ulang terus? Kok kesalahan yang sepele? Urusan baju, urusan masakan, urusan apa? Ini namanya adza. Hal yang buruk yang menurut kita tidak nyaman datangnya dari pasangan disebut dengan adza. Apa Allah katakan? Kalau kamu mendapatkan adza dan datang daripada pasanganmu, maka pergaulilah dia dengan cara yang terbaik, bukan dipermasalahkan. Faham atau tidak nih kira-kira? Sebagai bentuk cintamu dalam artian rahmah. Apa artinya dengan cara yang terbaik? Para ulama membagi, ada beberapa. Setidaknya yang paling penting, yang pertama at-tahammul wat taghaful. Tahammul wat taghaful. Apa yang dimaksud dengan tahammul? Pikul, terima adza itu ketika datang daripada dia. Selama bukan maksiat kepada Allah ya, selama itu adza. Kalau dia membawa adza, terima itu, pikul itu, nggak enak, telan. Ya, bukan cuma terima, tetapi juga taghaful. Syunu taghaful, at-taghaful itu artinya jangan kita perlihatkan di hadapan dia bahwa kita tidak nyaman dan tidak menyukai adza yang datang dari dia. Ini kalau kita mencintai dengan artian rahmah. Ya, kalau nanti mau dapat sakinah, progresnya panjang. Ini proses pertama, tahammul dan taghaful. Ada orang enggak tahammul dan taghaful, ada tadi ya. Dibukain itu ngamuk-ngamuk.
kamu ini langsung ceramah tausiah malam ya. Ini saya capek, enggak tahu dasar istri, enggak tahu diri gini. Ini berarti enggak ada rahmah ini laki-laki seperti ini. Tidak berbuat ma'ruf kepada pasangan. Tidak berbuat ma'ruf. Walaupun benar fakta dan kenyataan perempuan itu salah. Kita tidak bilang benar dan salah. Kita sedang berbicara sikap di dalam Islam. Bagaimana Allah memerintahkan kita kepada laki-laki. Ya, itu namanya kita tidak tahamul. Tahamul itu apa? Terima. Ada tahamul tapi tidak taghaful, Pak. Bagaimana tahamul? Buka, maaf ya Mas, saya tadi gini-gini. Mukanya pahit. Maaf Mas, saya tadi ketiduran. Ini namanya dia memikul, tetapi dia tidak memperlihatkan bahwa dia tidak mempermasalahkan. Sehingga yang dilihatkan adalah yang dia permasalahkan. Jelas atau tidak nih kira-kira? Paham atau enggak paham Bapak? Ini jadi wali nih kalau bisa kayak gini ya. Enggak usah tinggi-tinggi. Ini aja dulu nih, ya. Pelan-pelan. Ini ini sederhana tapi aplikasinya susah, Pak. Kita enggak usah ngomong tinggi-tinggi dulu, ini aja dulu. Tahamul dan taghaful. Jadi itu arti wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Apa artinya wa'ashiruhunna bil ma'ruf? Bila mana datang azab daripada dia, terima dan jangan kamu permasalahkan. Itu kenapa? Sebab kita telah menerima dia sebagai seorang wanita yang sempurna, yang mana kesempurnaannya adalah kurang akal dan agamanya. Mau tidak mau dengan kurang akal dan agamanya, biasanya di dalam bersikap suka mendatangkan azab. Kalau kita tidak terima itu, berarti kita tidak terima dia sebagai seorang wanita. Maka Anda ingin menjadikan pasangan Anda laki-laki. Paham atau tidak ini kira-kira? Jelas ya Pak? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tentu nanti ada edukasi, tetapi edukasi dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat. Bila mana ada kekurangan-kekurangan itu. Kalau kita bisa melakukan itu, maka kita telah mengambil salah satu bagian daripada makna rahmah. Kenapa saya katakan salah satu? Karena masih banyak nanti. Itu poin pertama saja, tahamul dan taghaful. Tidak boleh kita permasalahkan dan tidak boleh kita memperlihatkan diri kita tidak menyukai. Bagaimana Rasulullah SAW ketika pulang malam hari tidur di depan pintu, di belakang pintu ada Sayyidah Khadijah yang sedang menunggu tertidur sampai subuh. Sampai apa yang terjadi ketika di belakang pintu? Apakah Rasulullah katakan saya Nabi, Anda wanita tidak tahu diri? Apa Rasulullah katakan itu? Saya utusan Tuhan, makhluk terbaik. Berhak nggak Rasulullah seperti itu? Sangat berhak. Tapi apa Rasulullah bilang? Saya minta maaf, mungkin saya kelamaan, saya takut mengganggu Anda, wahai istriku. Sayyidah Khadijah ketiduran di depan pintu nunggu itu. Ini Nabi bukan. Orang soleh juga belum jelas. Tahajud jarang, duha masih bolong-bolong, kan gitu. Terus baru 15 menit tak dibukain, teramah lebih daripada Jibril Mbak Wahyu. Paham atau enggak ini kira-kira? Anda ini siapa? Rasulullah saja. Jangan bilang itu kan Nabi. Loh, Nabi ini untuk dicontoh Bapak-bapak. Nabi ini untuk dicontoh. Tahamul dan taghaful itu tahamul, tidak bermasalahkan. Kita tidak suka emang ya. Saya pengen ngasih contoh-contoh banyak tapi waktunya Pak ya. Nah, kita emang nggak suka pahit itu ya, yang dia bikin gini. Menurut kita ngomong sesama laki-laki, iya saya juga. Padahal itu sepele. Jangan diskusi sesama laki-laki. Kenapa? Karena Bapak memiliki akal dan agama yang sempurna. Maka itu sepele, tetapi bagi mereka nggak sepele. Hal-hal yang menurut kita itu sepele bisa dirubah. Maka terima saja dulu. Lalu jangan kita permasalahkan, bersamaan dengan itu nanti kita doa. Ya, lalu kita edukasi. Fa'in karihtumuhun. Kalau emang kamu udah coba tapi kamu masih tidak enak juga rasanya, masih pahit, ya Allah Ustaz udah tahamul, udah taghaful tapi rasanya mau muntah saya setiap hari katanya. Kalau kamu bisa sabar dengan makna rahmat itu dan perintah Allah yang Allah perintahkan itu kamu lakukan, ya. Asa ayyaja'alallah, akan boleh jadi akan Allah jadikan dengan sebab kamu tahammul taghaful itu akan Allah jadikan khairan katsira. Akan Allah jadikan banyak kebaikan yang tidak kalian sangka. Ya, kebaikannya apa? Banyak, enggak bisa dibahas lah. Ya, udah khairan katsiran lagi itu ya. Udah khairan ya, khairannya nakirah itu. Baru ada lagi katsiran. Wah, banyak sekali kebaikan. Mungkin tiba-tiba bangun tidur besok pagi kita jatuh cinta seperti dulu awal perjumpaan. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Dulu sebelum Anda kenal dengan pasangan Anda, dia tidak berdedikasi apa-apa kepada Anda. Anda bisa dibuat oleh Allah jatuh cinta. Kenapa setelah puluhan tahun dia berkhidmat kepada Anda, dia masak-masakan buat Anda, dia cucikan, setrikakan baju Anda, dia besarkan anak Anda. Kenapa tidak mungkin Allah membuat dia jatuh cinta dan Anda jatuh cinta lagi saat bangun tidur? Mungkin apa enggak nih kira-kira?
Ya sudah, itu boleh jadi hadiah Tuhan kok. Tiba-tiba tidur siang, bangun sore, kita bangun, perasaan kita jatuh cinta kepada dia lebih daripada saat dulu pertama kali kita jumpa dia. Dan begitu juga hadiah daripada Allah. Kalau mau jalan, tapi jangan ditagih. Ustaz, saya udah coba bro 2 bulan kok belum jatuh cinta. Ini saya kasih takribul makna, maksudnya pendekatan arti bahwa khairan katsiran ini boleh jadi macam-macam ya. Nggak dikasih izin poligami tiba-tiba dapat izin ya kan. Ini misalnya, ini contoh ya, ini contoh aja. Maksud kan kalau saya artikan pakai materi, pakai apa kan nanti bingung. Jadi itu ya, khairan katsiran. Tiba-tiba kan misalnya ada kenyataannya Pak. Ini kenyataan fakta. Ada seorang guru agama, wah ini mustahil sudah, ikat mati talinya ini. Tidak mungkin dapat izin restu dari istrinya. Seorang ustadz ya, punya murid perempuan, sudah meninggal suaminya. Ya itu lagi setoran ini hafalan lagi bukan tahfidz, lagi setoran riwayat. Dia lagi setor riwayat qiraah sab'ah ya kepada seorang ustadz. Ini ustadznya satu kali dia ngomong, Ustadz saya pengen jadi istrinya Ustadz, kata muridnya ini. Ustadznya bilang, ya coba aja ngomong sama istri saya. Di dalam hati Ustadz ini tidak mungkin. Kenapa? Karena dia tahu istrinya dari awal sudah teken kontrak mati, sudah akan dapat izin. Tapi karena bersabar, ada ini fakta Pak. Tiba-tiba ngomong sama istrinya, tidak tahu ada angin apa, istrinya langsung ngomong, iya saya mau, nggak apa-apa. La ilaha illallah. Tadi apa in karihtumuhunna fa asa ayaj'alallahu fi khairan katsiran. Boleh jadi gara-gara kita sabar akan Allah berikan banyak kebaikan. Tapi jangan itu Pak yang dicari ya. Jangan itu yang dicari. Maksud saya khairan katsiran artinya banyak. Kan lebih indah kalau yang tadi bangun tidur jatuh cinta lagi kan gitu. Kan gitu. Ini contohnya saja. Jadi itu arti daripada rahmah, salah satu ya. Nanti ada 9 poin jamaah. Itu poin pertama, tahammul dan taghafur. Jadi kita terima, kita sabar, lalu kita tidak mempermasalahkan. Terakhir, yang paling unik, Allah Subhanahu wa taala menjadikan azab dari pasangan kepada suami itu kedudukannya sama seperti azab yang datang dari orang tua ke anak. Dari orang tua kadang-kadang ke anak ada azab juga Pak ya. Ada enggak? Banyak, apalagi biasanya udah dewasa anaknya, suka orang tua itu bawaannya salah aja terus menurut anak itu ya. Dan walaupun beneran salah ya, ntar kadang-kadang pilihan kita A, pilihan dia B, orang tua pengennya A, kita pengennya B, ada aja beda itu kadang-kadang, terus kita pegel gitu ya, itu namanya azab. Jadi orang tua ke anak, apalagi sudah umur, biasanya orang tua itu biasanya suka ada yang namanya azab. Bagaimana agama memerintahkan kita ketika datang azab dari orang tua, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergilah bapak dan ibumu di dunia dengan cara yang ma'ruf. Dan perempuan ketika ada azab daripada dia, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi kedudukan kekurangan perempuan terhadap suami derajatnya sama kepada kedudukan kekurangan orang tua kepada anak di dalam kita mensikapinya. Kalau kepada orang tua tidak boleh kita kurang ajar, tidak boleh kita salah, tidak boleh kita mempermasalahkan. Apa diperintahkan? Tahammul, taghaful. Datang dari orang tua, tahammul, terima, iya Pak, iya Bu, taghaful. Kita tahu salah, tapi jangan memperlihatkan kita mempermasalah. Itu perintah agama. Begitu juga dari pasangan, sama kedudukannya itu. Bukan derajat istri sama seperti orang tua. Azab yang datang dari istri dudukannya sama seperti azab yang datang dari orang tua. Harus kita sikapi sama. Ini kalau sama orang lain kita bisa, kenapa sama orang tua dan sama pasangan kita tidak bisa? Sama partner kerja, sama teman, kalau ada azab kita bisa pura-pura baik, pura-pura tidak permasalahkan, betul ya? Tetapi kenapa sama pasangan kita tidak bisa? Berarti kita belum menjalankan hak mereka yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai singkat daripada apa yang bisa saya sampaikan di perjumpaan kali ini. Jadi makna mawaddah dan rahmah, kalau dua ini ada, maka nanti kita akan sampai kepada derajat litaskunu ilaiha. Cuman kita belum mau bahas litaskunu ilaiha karena rahmah juga belum selesai pembahasan. Ya, jadi rahmah nanti ada makna lagi, baru akan saya jelaskan kenapa litaskunu ilaiha. Setelah makna litaskunu ilaiha baru kita tahu, oh, kalau kita sudah dapat itu, barulah kita bisa menjadi andil daripada wa min ayatihi, daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya kira-kira sampai di sini? Silakan kalau ingin sharing, tanya, jawab, atau mempermasalahkan, silakan. Nah. Silakan Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Jadi yang kita sama-sama tahu
ini fungsi relasi antara ayah dan ibu ya. Iya. Kan tadi laki-laki dan wanita. Hmm. Di dalam Al-Quran itu yang memberikan nasihat kepada anak itu laki-laki. Iya. Tidak ada pesan dari ibu ke anak. Iya. Nah, kenapa demikian? Baik. Jadi ketika kita tadi mengetahui bahwa mental dan pilihan di dalam menjalani kehidupan itu dominan diberikan tugasnya kepada laki-laki. Karena tadi kurang lemah akal dan agama wanita. Tetapi urusan membesarkan, menjaga rasanya dia itu diberikan kepada tugas perempuan. Ya. Iya, urusan rasa, kasih sayang, kelembutan, tapi pilihan hidup ya ini diwakili oleh laki-laki. Kenapa yang jadi imam adalah laki-laki? Ini bukan berarti laki-laki satu di derajat di atas perempuan, bukan. Sama kalau urusan derajat, tetapi beda proyeksi, tugasnya yang beda-beda. Nah, maka kalau di dalam pilihan hidup, di dalam mendidik itu diserahkan kepada laki-laki. Adapun ibu sebagai madrasah yang ada di rumah itu mendidik pelajaran, mendidik ya orang anak-anak yang di rumah menghafal, membesarkan ya, memberikan kasih sayang dan yang berkaitan dengan zauq, rasa. Tapi yang berkaitan dengan akal, saya harus apa? Saya bagaimana ke depan? Itu tugasnya seorang orang tua, seorang bapak ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu ringkasnya seperti itu. Silakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. 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 Baik. Iya. 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 Baik. Jadi sampai ada istilah ya, syawirhunna wa khalifhunna. Ya, ajak dia diskusi, tapi selisihilah dia ya di dalam bersikap kan gitu. Jadi misalnya hasil diskusinya dia A, ambil B. Ya. Nah, tapi ini suka menjadi alat buat laki-laki mengintimidasi perempuan ya. Nggak boleh, keliru. Oke. Itu sebagai iya, jadi itu bukan berarti saklek seperti itu, bukan berarti mutlak seperti itu ya. Justru yang kita ambil poin itu kata-kata syawirhunna, ajak mereka di dalam berdiskusi. Adapun bila mana menurutmu hasilnya tidak tepat, maka selisihilah dia. Tetapi selisih setelah apa? Hargai dia dengan ajak berdiskusi. Ini orang selalu garis bawahi wa khalifhunna, dan selisihilah dia. Justru Rasulullah SAW walaupun sudah tahu natijah yang dipilih oleh pasangannya salah, Rasulullah tetap memberikan dia andil untuk berdiskusi. Paham tidak nih kira-kira? Bagaimana kalau kita belum tahu hasilnya, maka lebih utama kita tetap berdiskusi dan menghargai dia. Bagaimana kalau kita tahu hasilnya adalah tepat, maka ikuti apa yang disampaikan oleh dia. Jelas atau tidak nih kira-kira? Paham atau tidak nih kira-kira? Sekedar La ilaha illallah. Jadi bukan berarti kita harus selalu menselisihi. Poinnya, kalaupun kita tahu dia sudah pasti salah saja, tetap kita harga. Apalagi kalau kita tahu keputusannya tepat, maka ikuti, tidak menjadi masalah. Ini kadang-kadang quotes-quotes yang nggak berdasar ya. Iya, banyak sekali ya, bukan hadis. Tidak jelas hadisnya, bahkan palsu juga bukan, mujazafat namanya kalau dalam hadis, catatan-catatan yang ada dalam kitab-kitab tidak ada tahqiq, nggak jelas dari mana, berbicara tentang yang semacam itu, perempuan ini seperti ini, perempuan nggak ada. Di dalam Islam perempuan sangat justru kekurangannya bagian dari kesempurnaannya. Barakallah. Hakada, fadhal, silakan Pak, silakan.
Di belakang udah angkat tangan dulu. Ayo marhaban. Tes. Dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW. Allahumma sholli alaihi. Allah menetapkan rasa cemburu pada para wanita. Iya. Maka barang siapa yang sabar terhadap mereka, maka baginya pahala ya orang mati syahid. Iya. Ya, Ustaz, ini sesuatu banget gitu ya untuk kami ini kan saya kira sosmed ini sudah sangat ini ya. Kita punya sosmed yang namanya grup WA SD, SMP, SMA Iya. dan seterusnya gitu ya. Nah ini ketika kita nah yang pada paham berarti ya. Ketika kita reuni SMA, nah ini satu kejadian ya. Ketemu mantan gitu, betul mantan. Bukan saya tapi orang lain gitu ya. Ini menceritakan orang lain tapi ini mungkin jadi sesuatu buat kita semua gitu ya. Ya. Nah, maksud saya gini, ketika itu terjadi, kadang ketemu lagi masa-masa lalu lah gitulah ceritanya. Nah, timbul rasa gitu kan, oh sekarang dia seperti apa dan seterusnya. Nah, Ustadz, ketika ketemu itu lalu kemudian bagaimana seseorang laki-laki pria ini memanage agar gitu kan hubungan suami istri tetap terjaga, artinya tidak terjadi rasa cemburu, tidak pasti kalau cemburu pasti ya, tapi bisa memanage bagaimana kecemburuan seorang istri itu bisa terjaga dengan baik. Kadang-kadang kita suka ngumpetin handphone kita biar nggak dibaca istri misalnya, atau dikunci dengan kunci yang istri nggak tahu dan segala macamnya. Kadang-kadang begitu kan untuk menjaga biar aman gitu ya. Nah, ini bagaimana Ustaz cara menjaganya agar sesuai dengan cara-cara Rasulullah bagaimana memanage hubungan dan juga rasa cemburu itu biar terjaga dengan baik. Terima kasih. Itu kembali ke teknis Pak ya. Kalau teknis kunci handphone apa saya nggak tahu itu ya, urusan masing-masing. Tetapi untuk menjaga kecemburuan dan harmonisasi, sekarang kita bicara masuk ke dalam arti mawaddah. Di dalam arti ma'ruf, tadi arti rahmah, tahamul dan taghaful. Arti ma'ruf dalam arti mawaddah ini tips dari Rasulullah SAW dan harus kita jalani. Itu ada yang namanya muda'abah. Apa namanya? Muda'abah. Apa arti muda'abah? Muda'abah ini bercanda, bergurau kepada pasangan lebih sering. Ya, bergurau kepada pasangan lebih sering. Sehingga dikatakan tidak boleh lewat satu hari kecuali kita sudah melakukan yang namanya muda'abah kepada pasangan. Tidak boleh kita tidur sebelum kita muda'abah dengan pasangan. Apa muda'abah? Muda'abah itu bermesra, bercanda, bergurau kepadanya. Minimal sehari sebelum kita tidur sekali. Tidak boleh lewat satu hari tidak ada muda'abah, itu akan mengikis arti mawaddah. Ya, akan mengikis mawaddah. Rumah yang akan dipenuhi dengan mawaddah harus mungkin muda'abah. Ya, an yuda'ibah. Dia harus melakukan muda'abah. Muda'abah itu apa Pak ya? Mengapresiasi dia, ajak dia bicara, ngobrol. Makanya di dalam Islam, anak umur 7 tahun, anak umur 7 tahun sampai 10 tahun sudah tidak boleh tidur di kamar sama orang tua. Ini pendidikan Islam, hati-hati. Ini akan mengikis rasa mawaddah. Walaupun bilang kesian anak, sayang sama anak, justru nggak sayang sama anak yang seperti itu. Karena kalau mawaddah orang tua sudah hilang, rumah tangga akan nggak enak. Korban yang pertama siapa? Anak. Tapi ketika orang tua itu tetap romantis sampai tua, siapa yang paling pertama kali bahagia? Anak. Islam mengajarkan anak sudah 7 tahun kadang-kadang kan masih tidur sama orang tua. Udah nggak boleh. Kenapa? Supaya memberikan waktu khusus antara bapak dan ibu untuk muda'abah. Karena berbeda. Nanti kalau sama anak nggak bisa muda'abah. Muda'abah bukan hubungan jima saja ya, tidak mesti Pak. Ya, muda'abah itu tidak mesti jima. Apa muda'abah? Bermanja, berbicara, bercerita, mengapresiasi dia hari ini kamu masya Allah masa ini saya senang apa ya, kamu begini kamu ada romantisme yang dibangun. Dan itu akan terkikis biasanya kalau sudah ada anak masuk dalam kamar orang tua. Makanya orang tua tidak boleh kamar sembarangan masuk anak itu dalam hukum Islam. Ya, mengganggu yang namanya tadi makna mawaddah. Nah, jadi untuk menghilangkan kecemburuan yang berlebihan yang berkaitan dengan arti mawaddah harus kita datangkan ya arkanul mawaddah. Wa min arkanil mawaddah al muda'abah. Yang pertama namanya muda'abah. Saya mau jelaskan panjang muda'abah itu. Nanti muda'abah itu akan menjadi penggerak semangat istri dalam mencari keridhaan suami. Kalau bapak-bapak pengen istrinya mencari keridhaan bapak-bapak, sering-sering namanya muda'abah. Ya, bagaimana dia mau mencari keridhaan suami? Orang nggak pernah diapresiasi kok.
Bapak bilang, dia tidak pernah ganti baju, tidak pernah ini, tidak pernah ini. Mungkin Bapak lupa, waktu itu dia pernah ingin dipuji oleh Bapak, dia ingin mendatangkan keridhaan Bapak dengan cara memakai pakaian yang bagus, pakai parfum, tapi hari itu Bapak tidak puji. Maka rasa semangat itu hilang, mulai besok dia tidak lakukan itu lagi. Jadi jangan buru-buru makan. Faham atau tidak nih kira-kira? Kadang-kadang kita selalu nyalahin perempuan, ya. Kok dia nggak ada semangat-semangatnya, nggak diapresiasi. Jadi mudah abah, ya. Singkatnya gitu Pak ya, singkatnya gitu ya. Emang ini bagusnya pakai kitab, kita pegang. Ada kitab yang bisa kita baca pakai modul. Jadi tadi setidaknya dapat satulah. Rahmah makna ma'ruf dengan tahammul dan taghaful, mawaddah makna ma'rufnya dengan mudah abah bercanda. Kalau dua ini kita lakukan, insya Allah nanti mawaddah sama rahmah tetap ada, bisa dapat sakinah nanti. Jadi kalau orang udah nggak ada perasaan cinta gini-gini, antum sendiri yang salah. Islam tidak menghendaki itu. Islam menghendaki harmoni sampai mati, sampai mati. Nah, Rasulullah itu nggak ada mengajarkan kita, wah udah nggak ada rasa, udah nggak enak, ya udah formalitas saja. Itu bukan ajaran Islam tuh, bukan ajaran Islam. Orang Islam tidak seperti itu. Ya kan kita baca tuh, kalau baca sholawat suka dibaca ya Habibi ya Muhammad ya Arusal khafiqain. Nabi itu setiap hari pengantin baru, bapak-bapak. Setiap hari Rasulullah rasanya pengantin. Kita juga umatnya harus setiap hari pengantin baru, ya seperti itu. Insya Allah. Nah, silakan Pak, silakan. Di era sekarang ini rumah-rumah yang dibangun itu biasanya kamarnya atau ini cukup ringkas itu. Ruangan satu, kamar satu, dapur satu, kamar mandi satu. Nah kalau sekeluarga ini anaknya lebih dari satu, bisa 2, 3, ini bagaimana untuk pemisahan kamarnya? Dulu niat bangun rumahnya untuk punya rumah atau untuk bertakwa kepada Allah. Doanya Pak, saya pengen punya anak banyak, saya pengen muda abah, saya pengen tahamul, saya pengen taghaful. Ya Allah, saya mau menjalankan syariatmu, maka kasih saya kamar yang banyak ya Allah. Berarti rumahnya kan gede nanti itu. Ya, Pak. Jadi begini, ketika kita memiliki tempat yang ya pas-pasan, lagi-lagi itu teknis. Saya tidak mengatakan berarti tidak boleh, tetapi di dalam Islam ada larangan orang tua ketika anak itu sudah masuk umur 7 tahun, kata Rasulullah, wafarriq bainahum bil madaji, wafarriqu bainahum bil madaji. Kata Rasulullah, pisahkan mereka di dalam tempat-tempat tidur, setidaknya tidak bersama-sama. Yaitu teknis, lagi-lagi masalah teknis ya. Kalau ditanyanya ke saya, itu gimana saya nggak tahu. Ya, masa kamarnya harus saya yang bagi juga berapa meter kali berapa. Arsitek. Tapi niat di awal ya perlu, kalau niat di awal itu seperti itu, supaya kita tahu. Kadang-kadang kita selalu mengandalkan perasaan ya, anak nggak apa-apa lah sama kita sampai ini. Jangan, itu keliru. Dalam Islam tidak dibolehkan yang semacam itu ya, tidak dibolehkan. Semaksimal mungkin usahakan punya waktu berdua dengan pasangan, tidak pada saat waktu jima saja, tetapi di luar itu tidak boleh lewat sehari kecuali ada muda abah ya. Itu seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Ayo, nah. Cukup ya. Calon pengantin. Ustaz, itu mungkin yang diajarkan Rasulullah ketika kita kondangan atau kita menghadiri acara pernikahan, baca doa kan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khairin. Mungkin maksudnya tadi kan ya, tahammul ya, bisa dijelaskan Ustaz. Baik, jadi barakallahu laka wa baraka alaika itu Allah memberkahi kalian, letter like-nya saja ya. Kita berdoakan kepada orang untuk diberikan kebaikan di dalam yang enak dan juga kebaikan di dalam yang enggak enak, yang pahit. Diberkahi. Jadi keberkahan itu meliputi hal yang kalian senangi atau yang tidak kalian senangi. Dengan apa? Tahammul dan taghaful itu tadi. Itu doanya Rasulullah SAW. Maka kalau kita mengingkari tahammul dan taghaful dalam rumah tangga, kita mengingkari doa Nabi, kita mengingkari firman Allah, wa ashiruhunna. Kalau kita selalu katakan, enggak, emang dia yang salah, saya enggak mau, pokoknya saya rumah tangga saya gini, saya imam, saya pemimpin, itu salahnya dia, saya enggak mau terima yang kayak gitu. Nah, ini namanya dia berarti tidak menerima konsep rahmah, mengingkari kata ma'ruf. Anda giran yang mawaddah bangga, giran yang rahmah enggak mau, ini curang namanya. Enggak boleh seperti itu. Jelas saya kira-kira.
Seperti itu. Ini sebenarnya waktunya sampai jam berapa Pak sebenarnya? Bukan, sebenarnya kenapa saya milih materi ini, nggak mau lanjutin materi kemarin, karena saya pikir waktunya singkat, tak bisa lama-lama. Ini pun ternyata nggak enak juga dibahas kalau kependekan gitu ya. Enaknya kalau pakai kitab. Ini kan dari laki ke perempuan ya Pak ya. Nanti dari perempuan ke laki juga ada. Dari laki ke perempuan ini tahamul, taghaful, muda'aba. Nanti dari perempuan ke laki-laki ada. Kalau itu ada, barulah kita litaskunu. Dan tumakninah itu akan membawa kita kepada kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Nanti ada kaitannya ya, ada kaitannya dengan berbuat baik, dengan melakukan hal-hal yang positif. Orang yang korupsi, orang yang berbuat zalim, orang yang curang, orang yang ini, walaupun dia sudah kaya, walaupun dia sudah jabatan tinggi, walaupun dia sudah punya A, B, C, dan D, kenapa masih korupsi? Kenapa masih berbuat zalim? Ada yang tahu kenapa? Dinamonya khauf. Penggeraknya dia rasa takut. Tapi orang yang penggerak di dalam hidupnya adalah tumaknina, sakinah, susah dia, banyak hutang dia, tidak punya pekerjaan dia, akan melakukan kehidupan selalu di dalam ketaatan kepada Allah. Tidak akan korupsi, tidak akan bohong, dan bahagia saja hidupnya. Jadi nggak usah kaget, kenapa orang masih melakukan kezaliman? Karena bapak-bapak harus tahu, penggeraknya masih khauf. Islam ini datang untuk merubah penggerak kita khauf kepada tumakninah. Nah di antaranya adalah rumah tangga tadi yang sudah mendapatkan makanya ada kaitannya kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti itu kira-kira. Ya. Yang laki ke perempuannya belum selesai Pak. Gimana yang perempuan ke laki? Oh iya, iya, alhamdulillah insyaallah. Itu harusnya kajian kitab ya. Kajian kitab, enaknya sekali perjumpaan 1 jam di luar tanya jawab minimal kan gitu. Saya karena waktunya singkat di sini jadi nggak enak mau nyampein materi. Satu-satu kita kupas tadi kan sebenarnya, cuman ini kita sederhanakan saja. Jadi nggak ada kajian-kajian teorinya supaya langsung aja. Tapi kalau dikaji-kaji sama teorinya lebih enak lagi nanti. Ya, insya Allah. Cukup ya? Masih ada lagi? Nggak ada ya? Tapi kalau sudah tidak ada sampai di sini, jadi PR kita Pak, nanti ingat-ingat muka saya pada saat nggak dibukain pintu. Pada saat Bapak dibukain pintu, Bapak lagi mau colek istrinya balik badan, Bapak lagi pengen sama istrinya ngapain, istrinya bahasa yang nggak enak, langsung ingat tahamul. Habis tahamul, taghaful Pak, taghaful, senyum aja, ya kan? Kita senyum. Nanti istrinya bingung sendiri. Istrinya bingung, ada apa suami saya ini? Istri itu tidak perlu dikasih tahu dia salah. Karena ketika dia melakukan azza, dia tahu dia melakukan azza. Yang dia perlu adalah dia ingin kita sebagai laki-laki menghargai bahwa azza dia itu kita bisa terima. Ketika dia tahu, suami saya nerima loh ini, dia akan rubah, tidak perlu dinasehati. Kalau dinasehati, insya Allah tidak akan dirubah. Tapi kalau tidak dinasehati, loh itulah perempuan. Perempuan ingin dimengerti, bukan ingin disalahkan. Nah, tahamul dan taghaful itu artinya Pak, paham ya? Jadi bukan pengen disalahin dia. Kalau dia buat kesalahan, Bapak terima. Iya nggak apa-apa. Nanti hatinya dia, ya Allah, saya ini salah, tapi suami saya masya Allah bisa kayak gitu. Maka dia akan berubah. Itu lebih cepat daripada nasihat. Sama laki-laki juga gitu. Ya, Pak, udah malam kok ini, udah makan belum? Nanti kalau capek mampir ya, makan dulu, jangan lupa ini. Insya Allah walaupun dia niat pergi, putar balik pulang. Tapi kalau di mana gede itu hurufnya. Udah jam 11 tanda seru. Insya Allah makin lama dia perginya. Kenapa? Tidak ada kesenangan di dalam rumah tangga. Tapi kalau kita tidak memaksakan, kita menerima, kita ini, hati akan terketuk. Itu manfaat daripada tahammul dan taghaful. Allahu a'lam ya, sampai sini dulu ya. Ini jadi kayak guyon aja, jadi bukan taklim Pak ya, nggak apa-apa lah. Benar-benar guyon rasa-rasa taklim sedikit ya. Insya Allah sampai di sini dulu. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan, keistiqomahan. Allah turunkan sakinah kepada diri kita, pada keluarga kita. Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.